Halo semua, ketemu lagi. Jadi hari ini saya akan memberikan sedikit tips dan trik ya. Tips dan trik ini mungkin berguna terutama bagi rekan-rekan yang mungkin eh, pengalamannya untuk menghasilkan sebuah karya digital seperti rekaman video presentasi itu masih minim begitu ya, dan kalian masih bingung harus pakai software seperti apa gitu. Saya yakin pemikiran pertama buat sebagian mahasiswa ketika diminta untuk membuat sebuah rekaman presentasi itu akan menggunakan MS Team ya atau Zoom yang sudah ada fitur merekamnya begitu. Tetapi menurut saya fitur yang ada di aplikasi tersebut itu kurang maksimal ketika digunakan untuk presentasi ya. Sehingga kita butuh platform alternatif ya yang bisa kita pakai untuk menghasilkan hasil rekaman yang cukup baik begitu ya. Cukup baik ini termasuk cukup mudah untuk digunakan dan cukup mudah juga ketika kita hendak melakukan presentasi bersamaan gitu ya. Nah, fitur yang akan saya bawakan pada presentasi ini adalah canva.com gitu ya. Jadi fitur bawaan dari Canva ini akan kita pakai untuk menghasilkan rekaman video presentasi. Jadi biasanya ketika saya berdiskusi dengan rekan-rekan mahasiswa tentang presentasi kuis besar, itu kebanyakan lebih menyukai model presentasi yang direkam terlebih dahulu. Jadi tidak dilakukan secara live di MS Team, tapi mengumpulkan atau submit video yang kemudian diunggah di YouTube, di kanal YouTube begitu ya. Nah, ini tips dan trik yang mungkin bekerja ketika kalian memilih atau nantinya akan menggunakan model presentasi yang off air gitu ya, tidak tidak langsung begitu ya, tidak live gitu ya. Nah, untuk membuat atau memanfaatkan fitur ini, terlebih dahulu kalian harus membuat presentasinya melalui canva.com itu sendiri ya. Di sini sudah banyak template yang bisa kalian pakai, jadi nggak usah bingung ya, kalian juga nggak perlu eee, kagok ketika menggunakan fitur aplikasi yang masih baru karena cara menggunakannya juga sangat mudah sekali ya. Pertama pergi ke canva.com ya, kalian bisa login dengan email Gmail kalian, which is simple banget gitu ya, tinggal login gitu ya. Kemudian kalian pilih presentation ya, karena kita akan menggunakan presentasi ya, tinggal diklik saja, ini akan menghasilkan blank presentation ya, sama seperti kalian menggunakan Microsoft PowerPoint. Sampai di sini kan harusnya tidak sulit ya. Nah, kalau sudah sampai di sini yang biasanya kita lakukan ketika kita menggunakan PowerPoint adalah memilih template-nya. Ya sama, di sini juga kita akan memilih template-nya. Ya, bahkan template itu bisa langsung kita apply ya pada konten yang sudah kita buat gitu ya. Kalian juga bisa merubah atau mengedit pada saat semua konten yang sudah ada di sini ya dengan aset-aset yang kalian cari lagi tapi masih dalam environment Canva. Jadi kalian bisa searching ya, di sini ada fitur searching ya, bisa searching aset, bisa searching template. Ya mungkin kalian nggak suka dengan template yang free, kalian bisa join Canva Pro-nya. Canva Pro-nya memang berbayar ya, yang official itu harganya lumayan. Tapi kalian bisa cari akun-akun gitu ya di Shopee yang menawarkan akun official yang cukup murah ya, ada yang 10.000, ada yang 15.000 itu saya rasa bisa dipakai untuk sampai kalian lulus begitu ya, itu murah sekali gitu ya. Oke, kita pilih template-nya nih, kali ini template-nya yang gratisan nih, saya juga tidak menggunakan Canva Pro ya, misalkan saya pilih yang sederhana ya, misalkan yang ini deh ya, ini, nggak tahu nih isinya apa ya. Oke, lumayan lah ya berwarna ya, kita apply. Nah, jadi ya, karena saya nggak punya konten spesifik, jadi saya anggap saja template yang ada di sini akan saya gunakan sebagai konten materi presentasi saya, gitu ya. Jadi nanti sudah jadi ya seperti template-nya, ada sekian belas halaman begitu ya. Anggaplah ini adalah materi presentasi saya. Nah, kalau kalian ingin menggunakan Canva untuk melakukan presentasi baik secara online dengan screen share, kalian bisa langsung klik present. Ini akan jauh lebih sederhana menggunakannya. Tetapi fitur yang akan kita gunakan pada video kali ini bukan yang present standar ya, tapi present and record ya, karena kita akan menghasilkan sebuah video recording yang nantinya akan kita kompilasi. Jadi ceritanya kan satu kelompok itu nantinya ada 5 orang gitu ya, di mana setiap orangnya nanti harus presentasi. Anggaplah dalam satu kali presentasi itu kalian akan menghabiskan waktu 15 menit. Jadi 15 menit dibagi anggota kelompoknya, misalkan didapatlah rata-rata satu orang akan presentasi selama 3 menit. Nah,
Kalau kalian lakukan itu di Zoom atau di MS Team, itu kan kalian bisa muncul tuh semuanya akunnya secara bersamaan. Tapi saya yakin kalian juga tidak akan nyaman, eee, ketika teman kalian presentasi, tapi kalian juga masih harus terus menyalakan kamera, ya, satu makan bandwidth dan seterusnya. Nah, yang bisa kita manfaatkan di Canva ini, meskipun ya presentasinya tidak bisa dilakukan secara bersamaan untuk seluruh anggota kelompok, tapi kita bisa meng-compile hasil, videonya menjadi satu file kompilasi video. Jadi seolah-olah kita secara bergiliran presentasi. Jadi itu hasilnya akan jauh lebih baik ketimbang kalian menggunakan MS Team atau Zoom gitu ya. Jadi di bagian type di sini kita ganti, jadi jangan standar, jadi pilih yang present and record ya. Menu yang lain apaan, Pak? Ya kapan-kapan dibahas ya. Harusnya videonya nggak panjang-panjang. Nah, kalau sudah, kita masuk, pada menu berikutnya yaitu go to recording studio. Di sini fiturnya masih beta ya. Mumpung masih beta testing itu, aplikasinya masih belum official, belum rilis, jadi belum fix final, tapi ini udah bisa kita cobakan gitu ya. Tinggal kita go to recording studio. Nah, nanti akan ada beberapa pengaturan yang meminta kalian untuk ngeset, satu, permission ya, permission untuk akses webcam kalian, permission untuk akses mikrofon kalian, karena itu nantinya kan akan digunakan sebagai input begitu ya, input untuk recordingnya. Nah, ini tinggal kalian pilih ya, misalkan di sini pakai FaceTime atau webcamnya, kemudian untuk, audionya bisa menggunakan internal mikrofon gitu ya. Kalau sudah selesai settingannya, kalau mau diganti silakan diganti ya. Kalau misalkan sudah selesai tinggal start recording ya. Gampang ya. Jadi nanti udah ada 3, 2, 1. Nah, ini adalah yang di pojok kiri atas ini adalah timer. Jadi kalau kalian presentasi supaya tidak ngelanturnya terlalu lama atau bicaranya, overtime begitu ya, kalian bisa memperhatikan waktu yang ada di sini ya. Konten yang nantinya akan direkam itu tidak seluruh, konten yang tampil di layar saat ini, tapi hanya yang bagian merah yang ditandai ini ya. Ini adalah, lingkungan di mana, apa yang muncul di sini nantinya akan direkam sebagai video recording untuk presentasi yang sudah kalian buat gitu ya. Nah, ini kita bisa rekam sampai berapapun ya, mau lama boleh, ya sebentar juga boleh, tapi pastikan, jangan sampai presentasi kalian terlalu singkat atau terlalu panjang ya, supaya maksimal hasilnya ya. Anggaplah saya sudah melakukan presentasi ya, jadi tinggal saya klik-klik saja ini. Nah, ini atau bisa pakai ini. Tenang, ini tombolnya tidak akan muncul pada waktu record, dia hanya akan muncul slide-nya saja dan tampilan webcam saya yang ada di pojok kiri bawah. Menurut saya penampilan seperti ini jauh lebih modern ya daripada menggunakan Zoom yang muncul kotak yang ada di pojok kanan atau di bawah gitu, yang gambarnya sudah kualitasnya low gitu ya, terus kemudian penuh dengan noise dan ditampilkan besar sekali gitu ya. Tapi kalau di Canva ini tampilannya cukup minimalis sehingga sekalipun webcam kalian tidak terlalu baik ya, selama pencahayaannya baik karena dia ditampilkan dalam ukuran yang kecil tidak terlalu besar, hasilnya jadi seolah-olah lebih HD dari yang seharusnya gitu ya. Nah, kalau sudah kita tinggal end recording ya. Nah, kalau kita end recording nanti ada proses untuk nge-save ke cloud-nya Canva gitu ya. Jadi dia upload dulu ya hasil rekaman kita ya, nanti kita akan diberikan link untuk mendownloadnya, enak kan? Nah, ditunggu ya prosesnya, ini agak lama dan ya namanya juga gratisan dan kita memakai fitur dari sebuah software yang memang, menawarkan fitur berbayar, jadi harap bersabar ya. Jangan di-cancel atau di-discard ya. Nanti ngulangin lagi ya. Kalau kalian ngerasa, hasil video kalian, kurang maksimal dan kalian ingin mengulangnya, kalian bisa cancel and discard dan kemudian take recording lagi ya, ulangi. Prosesnya sama seperti yang sebelumnya ya. Record lagi sampai, kalian merasa, presentasi kalian cukup cukup lancar lah gitu ya. Nanti bisa kalian download dulu videonya, terus, bisa linknya ya bisa kalian berikan ke bagian teman yang nantinya akan mengcompile seluruh videonya tanpa harus mengirimkan aset videonya yang biasanya dalam ukuran yang cukup besar begitu ya. Oh ya, di Canva ini juga, dia hanya mengizinkan kita untuk membuat satu file recording untuk satu file presentasi.
ya. Jadi kalian tidak bisa menyimpan beberapa file recording pada satu file presentasinya. Ya, anggaplah yang saya presentasikan ini adalah satu file. Jadi kalian hanya bisa menyimpan rekaman presentasi kalian satu kali. Ya, jadi kalau kalian ingin membuat lagi, kalian harus menghapus yang sebelumnya. Nah, ini kalau sudah jadi, bentuknya adalah link, ya bisa di save atau exit dan di download jika kalian ingin langsung mendownload mentahannya ya, file movie-nya. Nah, untuk mengecek hasilnya kita bisa copy linknya dulu, kemudian kita buka baru gitu ya, kemudian kita paste and go. Nah, kita bisa lihat hasil rekaman kita tadi. Ya, hasil rekamannya itu sudah HD, jadi nggak perlu diedit-edit, nggak perlu dibagus-bagusin gitu ya, nggak perlu ditambahin back sound gitu menurut saya ya. Nah, ini udah bagus banget menurut saya. Nah, kayak gini ya, jadi hasilnya sudah high definition gitu ya. Ini nge-lag karena besar ya filenya besar. Nah, ini bisa ditonton, ini sudah ada poin-poinnya ya. Nah, tempat dimana kalian mengganti slide ya. Jadi saya rasa nih tampilannya akan jauh lebih modern ya, modern minimalis ya, ketimbang kalian menggunakan MS Team yang hasilnya ala kadarnya begitu ya. Nah, kalau sudah nih bisa kita close, kita kembali ke bagian ini. Nah, ini pilih save and exit dulu ya. Kenapa pilih save and exit tidak langsung download? Karena pengalaman saya kalau langsung download itu kadang ada kegagalan sistem ya, entah apapun itu. Dia tidak menampilkan bahwa ada kesalahan download, tetapi itu bisa berlangsung sangat lama. Terus kemudian setelah sekian lama, bisa waktu itu hampir 12 jam gitu ya, saya nunggu kok downloadnya lama banget ya. Memang sih waktu itu videonya buatnya 1 jam gitu ya, tapi ternyata gagal download, dan ketika saya ulang itu prosesnya hanya berlangsung 1 jam. Nah, kalau sudah kalian download ya, kalau kalian ingin dapat file mentahannya, mungkin posisi kalian adalah yang mendownload. Tapi kalau kalian bukan yang mengcompile file recordingnya, kalian bisa copy linknya kemudian berikan ke teman kalian ya. Jadi teman kalian nanti bisa buka filenya kemudian download gitu ya. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai ya. Kemudian kita akan diminta untuk memberi nama pada filenya ya. Nanti ada promptingnya ya. Sebentar lagi selesai. Karena ini 1 menit ya, jadi harusnya sih nggak lama-lama ya. Kalau lama sabar. Nah, ini ya, kalau dia sudah selesai, dia akan prompting dan meminta kita untuk memberikan nama. Misalkan kita kasih nama video presentasi gitu ya, presentasi 1 ini karena part saya saja gitu ya. Sementara 4 anggota lainnya yang presentasi 2, 3, 4 itu ada di teman-teman ceritanya ya. Ini tinggal kita save. Selesai. Ini kalau dibuka langsung akan dibuka oleh player kalian di PC gitu ya. Tuh hasilnya udah HD gitu ya, jadi nggak usah diedit, ini udah bagus banget ya. Dan sekalipun saya menggunakan webcam ya, yang tampilannya itu kusam-kusam gak jelas gitu ya, ini udah jauh lebih baik ketimbang kalian menggunakan MS Team atau Zoom gitu ya, yang saya tidak sarankan karena hasilnya tidak maksimal. Oke, nah kalau sudah punya file videonya dan hendak melakukan kompilasi ya, ketika kalian sudah punya file videonya dan hendak melakukan kompilasi, maka kalian perlu satu tools lagi, yaitu tools yang bisa kalian gunakan untuk menggabungkan file-file tadi ya. Jadi kalau sudah dapat 5 file presentasinya, jadi setelah setiap orang akan membuat videonya sendiri-sendiri ya, kemudian di download oleh satu orang yang bertanggung jawab, nah dikompil, nah pakai clideo.com. Jadi pergi ke clideo.com, di sini ada video tools online, kalian bisa macam-macam ya, bisa nambah subtitle, bisa ngompres video atau yang lainnya. Saya pilih satu tools yang saya butuh, yaitu merge ya, karena kita akan menggabungkan ya. Cara pakainya juga sederhana, kalian tinggal pilih saja file yang mau digabungkan. Misalkan saya ingin menggabungkan 2 file video secara random gitu ya. Misalkan saya pilih video anak saya saja ya. Saya nggak punya video yang lain soalnya. Oh ini nih, 1, cari lagi 1 ya. Misalkan 2 ini ya, 2 video, kemudian saya oke. Nah kalau sudah, dia upload dulu ya, karena kita menggunakan website begitu ya, untuk melakukan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh komputer kita, maka ada proses uploading ke cloud ya. Jadi setelah mereka
dapat filenya baru mereka bisa operasikan apa yang sebenarnya mau kita lakukan pada file yang sudah diupload tadi. Ya ini tunggu pre-processing persiapan ya. Nanti kalau sudah, kita akan masuk ke bagian studionya dia gitu ya. Jadi ada semacam studio sederhana gitu, ada interface-nya. Kalian tinggal klik export saja dan mengatur beberapa settingan yang bisa kalian pilih gitu ya. Saya nggak akan ngajarkan yang rumit-rumit. Nah, karena videonya itu portrait ya. Nih kalian bisa ubah-ubah ya. Nah, misalkan ingin dirubah 16:9 ya, which is itu sangat bagus kalau ditampilkan di apa ya, di browser gitu ya. Tapi kalau misalkan di handphone kalian bisa pilih yang ini gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kalau saran saya sih yang ini gitu ya, yang ini. Nah, kalau sudah ini biarkan saja settingan, tidak perlu diapa-apakan. Kalau sudah ada 2 video yang nantinya tinggal di ekspor ya. Jadi kalau sudah tinggal diekspor, nah ini tunggu proses lagi karena semuanya berlangsungnya di cloud ya. Nanti kita terima terima jadinya lah ya. Terima beres gitu. Ini ditinggal makan dulu mungkin ya, mau mau cuci motor mungkin, mau cuci mobil ya, angkat jemuran mungkin karena lagi hujan. Ya ini ditunggu saja. Ditunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai di-download ya, selesai. Nah, ini di-download. Ya, ini ada watermarknya ya, kalau misalkan mau ngilangin watermark ya ini apa namanya, bayar gitu ya. Tapi kalau kalian nggak masalah ini dipakai, ya udah biarin aja. Saya juga nggak bermasalah kok ya, karena kan yang melihat saya saja. Atau kalian bisa mencari platform untuk menggabungkan ya, misalkan kalian punya Filmora mungkin gitu ya, atau tools-tools gratisan seperti VCDecouter itu bisa dipakai untuk menggabungkan file-file video ya. Ini kalau sudah tinggal buat misalkan compile all misalkan ya. Nah, ini kalau sudah tinggal di save, jadi deh gitu ya. Ini kalau misalkan kita play, ini sudah gabungan dari 2 video ya, 2 video terpisah gitu ya. Kalian bisa lihat di sini juga. Nah, ini hasilnya ya. Nah, tuh. Ini video yang pertama, ini video yang kedua. Tuh ya. Udah langsung gabung. Cuma di sini ada watermarknya. Ya nyebelin sih, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga gratisan. Ini kalau dibesarin juga videonya kan ada di sini nih. Ya nggak terlalu mengganggu lah ya, nggak terlalu mengganggu. Begitu. Jadi tapi silakan kalau kalian menemukan platform lainnya untuk menggabungkan. Saya pilihkan yang gratisan yang tidak terlalu repot makainya. Begitu ya, yang kebetulan saya temukan di internet. Itu pun juga milihnya random ya. Jadi jangan khawatir. Nah, baik, saya rasa demikian presentasi saya untuk tips dan trik cara membuat materi presentasi kuis besar. Ya kalian bisa aplikasikan itu untuk seluruh mata kuliah yang memang mungkin presentasinya itu bisa dibuat dalam bentuk presentasi video begitu ya. Mungkin untuk yang watermark mungkin bisa dicari alternatif yang lain ya. Karena kalau ada watermarknya juga rasanya mengganggu sekali ya. Tapi silakan. Nanti kalau misalkan kalian menemukan boleh di-share gitu ya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Karena saya biasanya pakainya Klidio gitu. Baik, demikian presentasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.